Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Dewi Lestari. Saya dari Universitas Pancasakti, Kampus D Bekasi, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester 5 saya dengan mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi pada Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan dari Ibu dosen pengampu, yaitu dari Ibu dosen Mumun Mulyati MPD. Yang pertama yaitu, apa yang harus dilakukan jika negosiasi tidak tercapai? Jika dalam sebuah negosiasi tidak tercapai, kita harus melakukan sebuah kesepakatan yang harus kita lakukan. Di antaranya misalkan selalu menjaga emosi, lalu mengumpulkan pendapat dari berbagai pihak yang terlibat, lalu menyimpulkan dari pendapat-pendapat tersebut hingga tercapailah kesepakatan. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana ciri-ciri negosiasi yang baik yang tidak merujuk pada kepentingan sepihak? Yaitu dengan yang pertama, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, mengarah pada tujuan yang praktis. Dan yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan konsep komunikasi dan bentuk-bentuk gangguan dari komunikasi. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah konsep dari komunikasi terlebih dahulu. Konsep komunikasi adalah mampu mengembangkan kecerdasan bahasa, mampu belajar tentang pengetahuan sekitarnya, mampu membangun kecerdasan sosial emosional, mampu menjalin hubungan kekeluargaan, mampu meningkatkan kecerdasan berpikir anak untuk membedakan yang mana yang benar dan yang salah. Dan anak mampu mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan dan alam sekitar, mengenalkan pada Tuhan Maha Pencipta, dan dari komunikasi adalah sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Itu adalah bagian dari konsep komunikasi. Kemudian, bentuk-bentuk gangguan komunikasi. Yang dimaksud dengan gangguan komunikasi meliputi berbagai lingkup masalah, yaitu gangguan bicara, bahasa, dan mendengar. Gangguan bahasa dan bicara melingkupi gangguan artikulasi, gangguan mengeluarkan suara, afasia, atau kesulitan mengeluarkan kata-kata, biasanya karena memar atau luka-luka pada otak, dan keterlambatan di dalam bicara atau berbahasa. Keterlambatan bicara dan bahasa tergantung pada beberapa penyebab, termasuk di dalamnya adalah faktor lingkungan atau faktor gangguan pendengaran. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan apa saja yang menghambat komunikasi. Kegagalan dalam berkomunikasi sering terjadi karena banyak hambatan-hambatan. Salah satu hambatan yang ditimbulkan dari unsur manusia yang terlibat di dalamnya ialah misalkan karena persepsi yang berbeda, itu adalah termasuk dari penghambat komunikasi. Yang pertama yaitu persepsi yang berbeda, di mana dalam persepsi dan kecenderungan menghambat informasi baru, terutama jika informasi itu bertentangan dengan apa yang diyakini. Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memakai informasi tentang lingkungannya lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Jadi sesuatu yang menghambat komunikasi adalah persepsi atau salah persepsi. Kemudian pertanyaan yang kelima adalah, berilah contoh komunikasi yang baik dengan anak usia dini. Yang pertama, komunikasi yang baik adalah dengan mendengarkan anak, berbicara dengan mereka, berikan mereka waktu untuk merespon, siapkan anak Anda untuk dunia yang lebih maju. Berkomunikasilah dengan lebih sederhana dan jelas.
Berikan kata-kata yang memotivasi. Ajaklah anak turut berdiskusi. Jadi itulah adalah jenis komunikasi yang baik pada anak usia dini. Terima kasih, sekian jawaban dari saya dari pertanyaan Ibu dosen Mumun Mulyati. Semoga apa yang saya paparkan tadi dapat menjawab semua pertanyaan yang Ibu berikan. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.